Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya adalah Ariyanti dari kelas 11C, nomor absen 31. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu materi dari pelajaran matematika TL, yaitu nilai mutlak. Nah, apa sih nilai mutlak itu? Nilai mutlak atau biasa yang disebut dengan absolut itu dalam matematika adalah merupakan suatu nilai yang tidak pernah bernilai negatif. Jadi nilainya itu gak pernah negatif atau angkanya itu gak pernah negatif. Meskipun awalnya itu angkanya negatif, nanti angkanya itu berubah menjadi positif. Nah, nilai mutlak dari X yang dinotasikan sebagai mutlak X merupakan jarak antara titik X ke bilangan 0 pada garis bilangan. Yang dikasih pagar ini tuh dibacanya mutlak X ya teman-teman. Sebagai contoh kayak garis bilangan seperti ini. Nah, itu kalau ke kanan itu angkanya lebih besar, sedangkan ke kiri itu angkanya lebih kecil. Lebih gampangnya itu kayak angka yang positif itu lebih besar, sedangkan yang negatif itu angkanya lebih kecil. Sebagai contoh kayak berapa sih nilai mutlak dari 2? Nah, nilai mutlak dari 2 itu adalah kayak jarak 2 ke titik 0. Itu berapa jarak, berapa loncatan? 2 ke 0 itu kan 2, berarti nilai mutlak dari 2 adalah sama dengan 2. Sebagai contoh yang lainnya itu kayak min 2. Berapa sih nilai mutlak dari min 2? Itu diganti aja, kayak min 2 ke titik 0 kan itu juga 2. Berarti kan itu min, tapi itu berubah jadi 2. Minnya itu dihilangin jadi positif. Nah, jadi kan kayak X merupakan jarak antara titik X ke bilangan 0 pada garis bilangan. Jadi itu kayak jaraknya itu berapa gitu loh pada garis bilangan. Ya kayak loncatnya itu berapa. Kalau yang negatif itu berubah menjadi positif. Jadi kesimpulannya itu mutlak X adalah X sama dengan bilangan itu sendiri. Oke. Jadi kayak nilai mutlak 4 itu ya 4, nilai mutlak 0 itu ya 0. Nah, nilai mutlak 10 itu ya 10, nilai mutlak min setengah itu juga berubah jadi setengah, minnya hilang. Intinya tuh kalau biar gak bingung teman-teman itu positif tetap positif, sedangkan yang negatif menjadi positif tuh. Oke, contoh kayak hitunglah nilai mutlak min 6 X mutlak 1/3 plus 4 dibagi mutlak min 2/3. Nah, hitungnya tuh sama aja kayak perhitungan biasanya ya, yang perkalian sama bagi itu dihitung terlebih dahulu. Jadi kayak di bawahnya sama dengan mutlak dari min 6 itu 6 dikali 1/3. Kan atas itu mutlak 1/3. Dari mutlak 1/3 itu 1/3. Plus mutlak dari 4 itu 4 dibagi mutlak min 2/3, itu minnya hilang. Jadi 2/3 aja. Terus bawahnya sama dengan 3 sama 6 itu dicoret ya teman-teman. Jadi kayak 2 kali 1 tinggal 2. Plus 4 dikali 3/2. Ini kita pakai dikali balik ya. Jadi kayak yang dibagi itu menjadi kali. Jadi angkanya juga dibalik. Yang awalnya 2/3 menjadi 3/2. Nah, yang 2 sama 4 itu kita coret. Jadi kayak sama dengan 2 plus 2 kali 3 sama dengan 6 dan hasilnya 8. Begitu ya teman-teman. Lalu, nah kita lanjut ke contoh soal konsep nilai mutlak ya teman-teman. Ini agak susah sedikit jadi jelasinnya pelan-pelan. Sebagai contohnya itu diketahui fungsi f(x) sama dengan mutlak 4 min x kuadrat dikurangi mutlak min 2x. Nah, tentukan dari ada 4 ya ini A, B, C, D. Nah, kita ke yang pertama dulu, yang A. F-nya itu 0, F0, nah sama dengan mutlak 4 min 0 kuadrat dikurangi mutlak min 2 kali 0. Jadi X-nya itu kita ganti jadi 0.
maaf ya, tadi salah, bukan F0 tapi X-nya yang jadi 0. Sama dengan mutlak 4 dikurangi mutlak 0. Nah, sama dengan mutlak dari 4 itu kan 4, dan mutlak 0 itu 0, jadi 4 min 0. F0 itu hasilnya jadinya 4. Oke. Lalu lanjut ke yang B. Nah, yang ke B ini f x-nya itu 3, jadi x-nya diubah menjadi 3. F3 sama dengan mutlak 4 min 3 kuadrat dikurangi min 2 dikali 3. Sama dengan mutlak 4 min 9, karena kuadrat dari 3 itu 9, dikurangi mutlak min 6. Sama dengan mutlak min 5 dikurangi 6. Langsung aja ya guys, yang 6 nya itu gak usah mutlak kan, karena hasilnya mutlak dari min 6 itu 6. Jadi sama dengan 5 dikurangi 6 hasilnya min 1. Jadi F3 itu hasilnya min 1. Itu untuk yang B. Lalu yang ke C yaitu F X-nya min 1. Jadi kita ubah ke min 1. Sama dengan mutlak 4 min dalam kurung min 1 kuadrat dikurangi mutlak min 2 kali min 1. Sama dengan mutlak 4 min 1 dikurangi mutlak 2. Sama dengan 4 kurangi 1 3. Jadi mutlak 3 dikurangi 2. Mutlak dari 3 adalah 3. Jadi sama dengan 3 min 2. Hasilnya 1. Jadi yang F min 1 itu hasilnya 1 untuk yang C. Yang ke D, F X-nya itu 1/2. Dan sama dengan mutlak 4 dalam kurung ya, dalam kurung 1/2 kuadrat min mutlak min 2 kali 1/2 sama dengan mutlak 4 min 1/4 dikurangi mutlak min 1. Yang dua-dua ini dicoret. Lalu sama dengan kita samakan penyebutnya biar agak gampang ya teman-teman. Jadi mutlak 16/4 min 1/4 dikurangi 1 sama dengan mutlak 15/4 min 1 sama dengan 15/4 min satunya kita ubah jadi 4/4. Jadi F 1/2 itu hasilnya 11/4. Itu untuk yang D ya teman-teman. Nah, jadi kita lanjut ke sifat-sifat nilai mutlak ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh ada rumus. Kita langsung aja ke rumusnya nomor 1, yaitu mutlak min X sama dengan mutlak X. Jadi kayak yang pertama banget, yang awal tadi, kalau yang min itu jadi positif. Contoh, mutlak min 3 sama dengan mutlak 3. Jadi ya minnya berubah jadi positif gitu. Nah, rumus yang kedua, mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Mau X-nya positif atau negatif, kalau dikuadratkan menjadi positif. Terus diakar lagi, pasti menjadi positif. Makanya mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, gitu. Terus rumus yang ketiga, mutlak X kuadrat sama dengan mutlak min X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Misalkan X dikuadratkan kan X kuadrat. Nah, kalau min X kuadrat dimutlak dulu baru menjadi X kuadrat karena minnya hilang. Nah, lanjut ke yang rumus keempat. Nah, rumus yang keempat ini mutlak X min Y sama dengan mutlak Y min X. Misal, X-nya 4 dan Y-nya 2. Jadi mutlak 4 min 2 sama dengan dibalik ya teman-teman. Jadi mutlak 2 min 4. Nah, jadi kembali ke sifat pertama. Mau itu min atau positif, hasilnya tuh tetap sama jadi positif. Kembali ke sifat yang pertama. Nah, lanjut ke rumus yang kelima. Nah, yang kelima ini mutlak XY sama dengan mutlak X kali mutlak Y. Jadi misalnya dua bilangan dikalikan terus dimutlak, itu sama aja. Adalah perkalian dari mutlak masing-masing bilangan karena sama-sama hasilnya positif. Demikian juga yang pembagian. Sekalipun salah satunya negatif, misal contohnya X positif itu 4 dan Y-nya itu negatif min 2. Jadi mutlak X Y sama dengan mutlak 4 kali min 2 sama dengan mutlak min 8. Nah, mutlak dari min 8 itu kan 8. Nah, terus kita coba yang ke Y-nya. Yang ke mutlak X kali mutlak Y.
Nah, itu kan sama aja kayak mutlak 4 dikali mutlak min 2 sama dengan 4 kali 2 dan hasilnya 8. Jadi kayak sama aja gitu ya. Makanya itu rumusnya itu hampir sama. Dan rumus ini tuh sama kayak yang ke-6. Jadi di sifat 6 itu jika kalinya berlaku pembagian itu juga berlaku ya. Asalkan Y atau penyebutnya itu tidak 0. Karena kalau 0 bilangan dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Tadi di sini penyebutnya tidak boleh 0 gitu. Jadi sama aja guys, tapi penyebutnya itu yang rumus ke-6 itu nggak boleh 0. Nah, langsung ke rumus ke-7. Mutlak X plus Y itu lebih kecil daripada mutlak X plus mutlak Y. Karena mutlak X plus Y itu selalu lebih kecil dari mutlak X plus mutlak Y. Itu kan karena mutlak X plus Y ini bisa dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, ataupun salah satunya itu positif atau negatif. Nah, kalau misal X positif terus Y negatif, kan X plus Y ini dikurangi, jadi lebih kecil dari di mutlak dulu baru dijumlah, pasti lebih besar nilainya. Nah, makanya dan sebaiknya di rumus nomor 8 kalau pengurangan itu bedanya lebih besar ya. Kalau di nomor 7 itu lebih kecil, nah kalau di nomor 8 itu lebih besar gitu. Jadi kita lanjut lagi ke fungsi nilai mutlak. Nah, prinsip dasar dari nilai mutlak itu mengacu pada konsep nilai mutlak ini. Kayak gini. Jadi, mutlak fx sama dengan fx jika fx lebih besar dari 0 dan min fx jika fx lebih kecil dari 0. Kita langsung ke contohnya aja. Oke. Contoh, gambarlah grafik fungsi y sama dengan mutlak x untuk lebih kecil dari min 2, X lebih besar dari 2. Jadi kita pertama-tama buat kolom kayak gini. X sama Y sama dengan mutlak X. Kita bagi. Nah, kita mulai dari yang paling terkecil yaitu min 2 ke 2. Jadi kita isi kolomnya dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, yang di bawahnya itu untuk mutlaknya ya, teman-teman. Kan mutlak X-nya itu apa? Nah, jadi mutlak dari min 2 itu 2. Mutlak min 1, 1. Mutlak 0, 0. Mutlak 1, 1. Mutlak 2, 2. Jadi kolomnya itu udah ya. Udah seperti itu. Lalu kita mulai gambar buat X sama Y-nya. Kita garis yang atas itu Y, yang bawah ini X, yang mendatar itu X. Nah, yang pertama kita dari mulai yang terkecil. Jadi min 2 sama 2, kita itu hubungkan titiknya. Kita buat angka yang sesuai sama kolomnya ya teman-teman. Jadi min 2 sama 2, kita buat titik di situ, lalu min 1 sama 1, 0, 0 ya, jadi titik pusatnya 0 sama 0, dan 1 ke 1, 2 ke 2. Nah, kalau sudah semua, itu kita hubungkan garis ke titik-titiknya. Nah, untuk kita kan konsepnya nilainya itu fx jika fx-nya itu lebih besar dari 0. Jadi y di sini yang lebih besar itu ditulis y sama dengan x, sedangkan yang kecil itu kan yang min. Jadi kan y yang min untuk yang di sebelah sini itu ditulis sama dengan min x. Jadi seperti ini ya teman-teman kurang lebih untuk fungsi nilai mutlak. Ya, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kita sambil belajar bareng-bareng. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.